Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, di antaranya adalah Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, sepertinya mulai terdesak dan nggak bisa lagi melawan dan juga membuktikan apa-apa. Karena selain UGM membuat sebuah podcast dan klarifikasi melalui rektornya, UGM juga sudah memberikan 10 bukti ataupun berkas perkuliahan Pak Jokowi kepada penyidik. Dan ini adalah bukti utama untuk menyeret Roy Suryo CS ke penjara. Karena ya dalam undang-undang yang nanti dijelaskan oleh Bang Lesumanan melalui Pradi Bersatu, pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu itu salah satunya dari rekam akademik Pak Jokowi di UGM dan juga kesaksian dari Sivitas Akademika ataupun rektorat dari UGM, teman-teman. Dan selain itu nanti akan diidentikan dengan beberapa ijazah lain. Dan konon kabarnya ijazah Pak Jokowi yang sedang di lab 4 sekarang itu akan dibandingkan dengan puluhan ijazah yang seangkatan ataupun sama tahun lulusnya dengan Pak Jokowi. Mau itu dari kehutanan dan juga fakultas lainnya. Nah, ini juga yang akan membuat nasib Roy Suryo CS menjadi lebih buruk, teman-teman. Makanya, ini saya nggak tahu ya, apakah Rismond dan Roy Suryo sedang ngemis agar Pak Jokowi mencabut laporannya? Tapi ya, kalau memang mereka ngemis, ya jangan sampai Pak Jokowi mencabut laporannya, teman-teman. Mereka ini harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini mereka perbuat terhadap Pak Jokowi. Tapi sebelum itu, saya juga punya video di mana mantan Kabareskrim Polri juga menjelaskan secara rinci seperti apa ketika gerombolan ini nantinya tidak menghadiri panggilan ataupun pemeriksaan Polda Metro. Akan menjadi DPO atau seperti apa? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jokowi akan mencabut laporannya, ya kan, supaya dia tidak ada keharusan menunjukkan ijazahnya, diuji kebenarannya di pengadilan. Nggak akan dicabut, sama mohon. Seperti di nggak akan Jokowi dicabut. Di Pengadilan Negeri Sleman, NO, ya tak berwenang. Terus di Solo juga NO. Semua itu jalan agar Jokowi tidak diharuskan, diwajibkan menunjukkan ijazahnya. Panik kau kan? Ya. Setelah itu ada kemungkinan besar dia akan cabut laporan, ya, sehingga kemudian seolah-olah jadi pahlawan. Pahlawan. Terus Playing posisi victim. lagi, hati-hati ya. Nanti Polda Metro Jaya akan dipenuhi karangan bunga. Ya, dipenuhi dengan terima kasih sudah melakukan penegakan tersangka. Dan prediksi saya lagi, banyak toko bunga menjerit karena dipesan dan tidak dibayar. Sabar. Nanti kalau Roy Suryo CS jadi tersangka dan masuk bui, ya sepertinya sih lebih baik kita kirim karangan bunga ke Polda Metro ya. Kasih selamat untuk Roy Suryo CS karena sudah dibui. Nggak perlu kita potong tumpeng, nggak perlu sepertinya, teman-teman. Kita kirim karangan bunga aja. Bagus juga ide dari Roy Suryo ini. Dia memberikan kita ide untuk semakin mempermalukan mereka, teman-teman. Melihat ke depannya kasus ini akan seperti apa? Akankah seperti pertanyaan yang tadi kita dengar sama-sama ya, ini akan membahayakan tanda kutip posisi dari Roy Suryo CS dan yang lain-lain? Baik. Yang pertama perlu saya sampaikan di sini, perlu saya tegaskan juga bahwa saya tidak mewakili UGM ya. Dalam menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Rektor UGM yaitu Eva Emilia. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah proses penyidikan kepolisian yang sudah naik ke tahap penyidikan, artinya yang awalnya penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan yang mungkin pernah saya lihat bahwa pihak daripada UGM telah menyampaikan surat keterangan yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, ya kan, yang dijadikan sebagai barang bukti, yang kemudian makanya ada keterangan daripada Rektor UGM yang disampaikan bahwa Pak Jokowi adalah merupakan alumni daripada mereka. Nah, perlu saya tegaskan di sini karena ini tahap penyidikan, jadi sebenarnya tahap penyidikan ini adalah kemampuan daripada penyidik itu sudah luas, sudah tidak dibatasi lagi. Artinya segala sesuatu boleh dilakukan oleh penyidik untuk mencari barang bukti. Nah, untuk mengumpulkan barang bukti serta untuk melengkapi barang bukti nantinya. Jadi tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Rektor UGM itu sebenarnya menurut saya sudah tepat. Karena kenapa? Sebelum tanpa bukti ya, Bang? Walaupun belum dibuktikan secara faktual. Itu yang perlu saya sampaikan. Tapi saya yakin nantinya ketika di pengadilan pasti Rektor UGM akan menyerahkan bukti-bukti yang mereka anggap atau mereka klaim sudah faktanya sudah benar adanya. Seperti itu. Jadi menurut saya kita tunggu saja
sampai ke pengadilan. Jadi kita jangan memberikan informasi yang bias kepada masyarakat. Jadi saya meminta kepada seluruh lapisan untuk kita sama-sama menunggu proses melengkapi berkas oleh penyidik untuk nantinya diserahkan kepada pihak kejaksaan. Seperti itu. Tapi kalau kita bedah satu persatu begitu ya Bang Rejo ya, kita ingat bahwa poin pertama yang kemudian disampaikan oleh Rektor UGM ini bahwa data-data yang kemudian ini diberikan oleh UGM terhadap Jokowi ini adalah otentik begitu ya, tidak bahkan menyebut asli. Ada menyoroti juga berkaitan dengan hal ini? Dari pihak UGM sudah mengklaim ada 10 alat bukti yang mereka sudah sajikan kepada pihak penyidik. Jadi saya rasa udah cukup menurut saya. Betul. Sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jokowi itu adalah merupakan alumni daripada UGM. Nah, inilah teman-teman. Roy Suryo CS ini kan selalu menggembar-gemborkan kalau UGM itu hanya omon-omon, tak ada bukti, tidak bisa menunjukkan dokumen. Padahal Dekan Fakultas Kehutanan sudah mengatakan bahwa berkas perkuliahan Pak Jokowi, rekam akademik dari Pak Jokowi itu sudah disita oleh penyidik dan nantinya akan disajikan di pengadilan. Dan inilah kunci yang utama agar Roy Suryo CS segera masuk BUI, teman-teman. Dan dia tidak bisa membantah rekam akademik yang ada di Fakultas Kehutanan, yang juga sudah disaksikan oleh Civitas Akademika dekan-dekan yang ada di Fakultas atau di Universitas Gajah Mada, teman-teman. Negara harus turun. Kalau tidak, maka republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan satu YouTuber, dua memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya, dan tiga memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi cacat yang serius. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke Human Rights yang ada di Belanda itu sudah masuk. Dan kita tunggu saja. Enggak, kok ke Belanda jadi ke Belanda apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena sebenarnya proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair. Kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih kepada Amnesty International, nih ada suratnya nih, Human Rights Super Center di unit UK dan juga kepada Human Rights Watch kepada jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soalnya? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Pelaporan ke Kutub Utara. Aduh. Pelaporan ke Kutub Utara. Semua didatangi oleh Roy Suryo loh. Semua didatangi. Tapi sayangnya ketika dia datang ke Komnas HAM, ke Kompolnas, malah dicuekin. Emang siapa yang mau menghadapi orang-orang seperti itu, teman-teman? Siapa yang mau menghadapi orang-orang seperti itu? Nggak ada habisnya. Komnas HAM dikata-katain. Aduh, ini orang ini nggak perlu dibantu sebenarnya. Biar aja masuk BUI udah sana. Orang yang dengan alasan tidak dapat diterima oleh penyidik, dia menunda pemeriksaan, ya, maka itu dikatakan dia mangkir. Dia mempersulit pemeriksaan. Dan terjadi. Sudah masuk dalam satu unsur subjektif. Kan mempersulit pemeriksaan, dikhawatirkan melarikan diri, kan? Betul. Kan ada yang lari ke Inggris, kan? Nah, ya kan, nanti kita nggak sebutin namanya. Akan mempersulit pemeriksaan itu, kan? Satu. Yang kedua, mengulangi perbuatannya. Ya, sekarang perbuatannya apa sih? Menuduh orang, ya. Sementara belum melalui proses pengadilan. Nah, unsur subjektif ini satu saja, maka orang ini harus diamankan. Harus diamankan. Bukan ditangkap, bukan dikriminalisasi, bukan. Jadi diamankan. Mengamankan ini juga, Mas, ini ada aturannya. Yang dianggap ya akan mempersulit, melarikan diri, mengulangi perbuatan, kemudian menghilangkan barang bukti, maka dia akan diamankan. Tetapi mengamankan orang ini, itu batasnya polisi hanya 20 hari. Nanti kalau misal lewat 20 hari, maka dia akan minta perpanjangan kepada kejaksaan. Kemudian minta perpanjangan lagi kepada hakim, ya. Bisa mungkin sampai 90 hari, ya. Jadi sekarang di sini, Pak, polisi juga sebagai penyidik hati-hati harus mengamankan orang. Lebih baik orang itu tidak ditahan, tapi dengan keyakinan tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, ya. Itu tentunya ini satu pertimbangan subjektif daripada penyidik. Kalau penyidik, wah ini orang nih kalau nggak diamanin bisa repot nanti. Kenapa? Karena P21 atau penetapan berkas itu lengkap. Untuk tahap kedua, tersangka
kemudian berkas dengan barang buktinya harus diserahkan ke kejaksaan. Ya. Setelah itu tugas polisi selesai. Ya. Nah, jadi polisi ini berpacu juga dengan waktu gitu kan. Kalau orang tidak hadir itu haknya. Ya. Tapi ada aturan hukum. Kalau tidak hadir 2 kali, maka kemudian diinikan dengan surat perintah membawa tersangka. Kalau kita mengeluarkan surat perintah membawa tersangka dia tidak ada juga, kita keluarkan DPO. Kalau sudah DPO, maka dicarilah daftar pencarian orang di seluruh Indonesia, dicari, dia dicekal kemana-mana, ya. Dan ini akan menjadi, kalau orang bilang maaf ya, jadi buronan. Ya, saya kira ini kan sangat sederhana. Sederhana. Masyarakat juga perlu tahu bahwa polisi ini kan menjalankan aturan hukum. Kita tidak ada maksud membuat seseorang itu bersalah. Yang menyatakan dia bersalah bukan di kepolisian, nah, itu bukan penting di kejaksaan, dan juga tentu di pengadilan. Tapi sebelum kita dengerin ocehan manusia satu ini teman-teman ya, sepertinya sih memang polisi harus segera mengamankan Roy Suryo ini. Kalau perlu tahan aja 20 hari gitu ya kan, ocehannya banyak kali loh. Nggak berhenti-berhenti dia di TV lah, di podcast lah, di mana konferensi pers lah. Ngomong aja, ngerocos saya terus orang-orang ini teman-teman. Capek gitu loh ngadapin orang-orang ini. Jadi polisi ayolah, tahan aja orang ini. Capek ngelihatnya berkeliaran. Menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya itu hanya naratif saja. Nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Hei, Dekan Fakultas Kehutanan sudah ngomong. Berkas perkuliahan Pak Jokowi itu sudah disita penyidik. Nanti kau lihat di pengadilan kalau status kau udah jadi tersangka. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman. Lihat pada kolom-kolom komentar di bawah 2 tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya, malah menjelek-jelekan atau malah komunikasian kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong, gitu. Minimal mereka bisa memisahkan dan memilah mana bukti yang sifatnya bukti untuk publik dan bukti untuk private, ya. Bahkan yang namanya ijazah dan kemudian skripsi itu adalah dokumen publik, ya. Itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008. UGM salah membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kebetulan saya adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Jadi hari ini saya memang membersamai sahabat saya Bang Respon dan Bang Ian yang hari ini masih menjalani pemeriksaan. Jadi saya benar-benar datang sebagai rasa setia kawan, rasa seperjuangan ya, karena beliau-beliau kan masih memberikan keterangan di Polda Metro Jaya sebaik-baiknya. Karena saya kan sudah minggu lalu dan alhamdulillah saya sudah selesai. Tadi katanya kolom komentar di video UGM itu ya iyalah yang komentar kelompok kalian semua. Yang waras itu ya tak perlu berkomentar. Kita cukup mendengarkan, melihat, ya udah kita percaya dengan UGM, nggak kayak kelompok kalian. Dan kenapa orang-orang berkomentar seperti itu? Ya karena kalian sendiri juga yang turut andil merusak nama UGM sekarang. Aduh. Sementara ini, apalagi? Nggak ada. Ini kan udah hampir semua. Pasti, nggak usah wawancarain orang ini, ngapain sih? Coba lihat mukanya tuh. Naik ke tahap penetapan tersangka. Ya ini sebentar lagi saya juga naik. Ke tahap selanjutnya penetapan tersangka gitu gimana tanggapan? Ya kita tunggu aja, tidak semua yang sifatnya penyelidikan naik ke penyidikan itu ada tersangkanya. Ya apalagi dari jawaban-jawaban yang sementara saya kolek kemarin ya dari Pak Rizal Fadila itu juga menjawab. UGM yang punya masalah atau oknum-oknum di UGM yang punya masalah. Karena rakyat semua membaca loh betapa takutnya UGM. Betapa takutnya petinggi-petinggi UGM terhadap masalah ini sampai dibela-belain bikin podcast yang malah bikin ketawa semua orang. Karena podcast yang tidak alami, podcast yang sudah diatur, dan itu secara koinsiden bersamaan ya dengan waktu kami meluncurkan buku Jokowi's White Paper ini. Jadi seakan-akan bahwa mereka tidak mau beradu head to head dengan RRT. Ya, mereka mencoba untuk dalam tanda kutip ngeles atau melakukan sebuah argumentasi gitu ya melalui sebuah media yang tidak bertemu dengan kami. Dan berkali-kali kami juga sudah bilang bahwa buku ini berisikan hasil penelitian. Scientific evidence. Maka kalau Anda mau mencoba untuk melawan isi buku ini, maka lawanlah dengan buku, lawanlah dengan riset. Lawanlah dengan buku, lawanlah dengan riset. Anda itu mau jual buku, udahlah, jual buku aja udah.
Tifa, aduh. Tadi katanya UGM ya sengaja buat video itu buat mengkanter, tapi UGM tidak mau bertemu dengan mereka head to head. Kalau kata Pak Aryantoso tadi sih ya ngapain debat sama keledai ya kan, percuma gitu. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Mereka ini ya sekarang satu suara untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan podcast ataupun kesaksian yang dilakukan oleh UGM ataupun klarifikasi yang dilakukan oleh UGM. Ini kan kocak. Ini bukti kepanikan mereka, teman-teman. Mereka ini sudah panik, nggak tahu lagi harus berbuat apa karena nasib mereka akan semakin buruk. Dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah kita dengarkan penjelasannya bahwa seluruh berkas-berkas ataupun bukti-bukti perkuliahan Pak Jokowi itu sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian nanti dibuka di pengadilan dan nanti pihak UGM juga akan menjadi saksi. Nah, sekarang mereka ini melakukan omon-omon, ya kan, menyebarkan istilah saintis, peneliti, buku. Aduh, nggak gimana ya? Bukti-bukti yang mereka gembar-gemborkan di buku itu ya kan, hasil-hasil penelitian katanya sih ya, penelitian itu sudah dibongkar dan dibabat habis oleh Joshua Sinambela jauh sebelum buku itu terbit. Awal-awal mereka meneliti elalah apalah, garis lah apalah itu semua. Apa andalan Richmond itu ya, trek lurus, trek apa gitu ya kan. Ini orang-orang ini dari awal sampai sekarang itu nggak ada bukti baru yang bisa mereka hadirkan. Dari awal sampai sekarang yang dia omongkan, yang dia bicarakan, ya hanya itu saja, teman-teman. Bahkan ketika dia diperiksa polisi, diklarifikasi sampai penyidik, ya sepertinya hanya itu aja yang dia tampilkan, yang dia bisa berikan gitu buktinya. Nggak ada tambahannya. Bukti dokumen mereka tidak ada, hanya dari digital forensik. Bukti otentik, ya mereka hanya mengatakan bahwa kemarin kan saya ketemu Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri mengatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing akademik Jokowi. Padahal dekan Fakultas Kehutanan sudah bicara juga soal ini. Bahwa teman-teman ya, bahwa bukan cuma dekan Fakultas Kehutanan, kuasa hukum Pak Jokowi. Kuasa hukum Pak Jokowi juga ternyata sudah melihat berkas-berkas perkuliahan Pak Jokowi. Di KHS apa KRS gitu. KRS, Kartu Rencana Studi. Yang bertanda tangan di situ, itu Pak Kasmujo. Di KRS-nya Pak Jokowi. Dan ini dikonfirm juga oleh UGM. Jadi ya tuduhan-tuduhan Richmond ini dan kawan-kawannya sebenarnya emang nol besar, nggak ada nilainya gitu. Dia lapor ke internasional lah, lapor ke Komnas Internasional lah, lapor ke mana Human Rights, lapor ke Amerika, lapor ke mana. Tapi mana gitu pembelaan dari yang kalian habis lapor tuh, nggak ada kan? Sama ketika kemarin kalian mendatangi Komnas HAM kan, nggak ada yang mau meladeni kalian kan? Ya karena nggak jelas. Datang lagi Tifa katanya bukunya mau disebar ke 25 negara lah, bukunya mau dibuat dibawa ke sidang PBB lah. Untuk apa gitu? Ke bawah sidang PBB. Untuk apa? PBB nanti turun tangan ke Indonesia gitu ngebelain kalian. Emang aneh-aneh aja orang ini ya. Semakin nggak jelas gitu langkahnya. Udah hadapi aja itu di Polda Metro sekarang. Syukur-syukur nanti Anda tidak menjadi tersangka gitu. Syukur-syukur. Kalau jadi tersangka ya udahlah, goodbye. Nanti kita kirim karangan bunga ke Polda Metro gitu ya kan. Biar kalian lebih malu lagi ya kan. Berjejer karangan bunga yang banyak. Atas kalian dibui, orang bersyukur. Orang akhirnya sujud syukur ya kan. Orang akhirnya berpesta karena kalian dibui ya kan. Itu ya kalian mau kan. Aduh, karena teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.